Saudara, hari ini kita akan bersama memperhatikan pertanyaan dan jawaban ke-41 saudara dari Katekismus. Dan saudara, saya akan membacakan pertanyaannya lebih dulu, dan kemudian kita bersama akan memperhatikan lebih dulu saudara ya, penjelasan dari Katekismus ke-41 ini. Pertanyaan ke-41, bagaimanakah isi dari doa Bapa kami? Nah saudara, sangat mungkin setiap kita pernah membaca atau mungkin sampai bahkan menghafal begitu ya, setiap kalimat yang ada di doa Bapa kami begitu. Nah saudara, sebelum kita bersama mengucapkan doa ini melalui sebuah lagu, saya mengajak kita untuk mengingat kembali seperti apa doa Bapa kami, the Lord's Prayer itu. Saudara, ini adalah doa yang berbobot. Bukan doa yang bertele-tele kata Tuhan Yesus, bukan doa yang penuh dengan kemunafikan. Sebuah doa yang berpusat, berfokus kepada siapa Allah dan apa yang sudah Dia lakukan bagi manusia, bagi setiap kita saudara. Saudara, ketika kita berkata Bapa kami yang ada di surga, maka saudara, Allah yang adalah Bapa itu adalah Bapa kita. Tidak hanya Bapakku secara pribadi, tapi Bapa kita sebagai anak-anaknya. Nah saudara, Dia adalah Bapa yang dekat kepada kita dan juga Allah yang bertahta di surga sana. Nah ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, kekudusan Allah menjadi fokus hidup kita melalui namanya yang dikuduskan di dalam hidup kita. Ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, Dia tidak hanya Bapa kita di surga yang baik, tapi juga Raja atas segala raja. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Raja kita, Bapa itu memerintah tidak hanya di surga, tapi juga di bumi sesuai dengan kehendaknya yang penuh dengan hikmat. Dan ketika kita berkata berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Soalnya di saat yang sama kita percaya pemeliharaan Allah selalu cukup bagi setiap kita. Dan itu berarti kita percaya Tuhan tahu betul persis setiap kebutuhan kita hari demi hari. Dan ketika kita berkata ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, Allah tidak hanya memelihara kebutuhan sehari-hari kita, tapi Dia juga melimpahi kita dengan pengampunan yang seharusnya luber dari hati kita kepada sesama kita. Dan ketika kita berkata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Allah menjadi satu-satunya benteng hati kita dan batu karang tempat kita berlindung dan berteduh dari segala badai pencobaan dan godaan dosa. Kebutuhan kita saudara tidak hanya dijawab Allah secara jasmani, tetapi juga rohani. Sebuah doa saudara yang diakhiri dengan sebuah doksologi yang sangat indah. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.